Dalam pendataan tentunya, para aparatur kampung tidak boleh. Sistem dalam pendataan seharusnya kan berdasarkan aturan. Di mana Seyokya melihat data terlebih dahulu yang dari dinas sosial. Mana yang dapat PKH, lalu mana yang sudah dapat bansos lainnya. Tidak boleh asal tulis tanpa memperhatikan keadilan. Dan tidak menggunakan acuan. Kan sudah jelas di sana diatur oleh Permendes DPTT nomor 6 tahun 2020. Camat pun demikian. Janganlah melegalisasi tanpa mempertanyakan kebenarannya. Kalau sama-sama bekerja berdasarkan aturan kan tidak terjadi tumpang tindih, dan tidak akan ada aparatur kampung yang terima bansos kalau kesemuanya didasari oleh aturan tidak nepotisme, terang Sofyan. Harap saya ucap Sofyan kepala kampung jangan seenaknya saja atas penggunaan karena yang dikelolakan pastinya juga uang rakyat semua. Jika kita somasi lagi-lagi kepala kampung dan pemerintah daerah termasuk camat. Selalu mengatakan kalau mencari kesalahan. Bukannya sudah jelas kita somasi ada dasarnya. Seperti Permendes DPTT nomor 6 tahun 2020 perubahan dari Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Surat edaran Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020, tertanggal tanggal 24 Maret tahun 2020. Seperti Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tentang petunjuk teknis pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa nomor 9, Pri. 004, 2020 tanggal 16 April tahun 2020. Lalu ada pula, Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 11 tahun 2020 tertanggal tanggal 21 April tahun 2020 tentang penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, dan data non-DTKS dalam pemberian sosial kepada masyarakat. Pastinya kami tidak akan melanggar aturan jadi tidak perlu saling menyalahkan. Jadi para pemangku jabatan seyogyanya dapat mengingat. Di sana kan ada instruksi Presiden nomor 05 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan kasus-kasus KKN. Surat dan Deputi Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan nomor B. 1753, Setnek, 12/2004. Tentang pemberantasan KKN dapat dilaporkan langsung ke KPK, di Jakarta. Yang mesti haruslah kita pahami bersama. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi ada, Peraturan Pemerintah. Nomor 71 tahun 2000 dijelaskan pada pasal 2 ayat 2, anggota masyarakat perorangan, Ormas LSM berhak mencari dan memperoleh serta memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dan harus menyampaikan saran, laporan dan pendapat kepada penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK, dengan disertai identitas seperti KTP apabila perlu kartu keluarga yang melapor. Dengan disertakan bukti permulaan yang ada. Maksud dan tujuan kami, baik klarifikasi atau somasi, sebagai bentuk pemberitahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan agar mendapatkan jawaban yang mempunyai dasar-dasar hukum. Sehingga jika menjadi laporan, bisa menjadi laporan yang berimbang dan berkeadilan dengan tidak mengedepankan kepentingan kelompok dan golongan itu tujuannya. Jadi harapan kami baik PES dan LSM kepada penegak hukum kepolisian. Janganlah sebentar-sebentar OTT, sebentar-sebentar OTT. Dan teman-teman DPR juga harapan kami janganlah melupakan bahwa DPR kan wakil rakyat. Wakil masyarakat. Konfirmasi PES dan LSM kan, guna untuk mewujudkan pers dan lembaga swadaya masyarakat yang independen. Serta tercapainya berita dan laporan yang faktual. Dengan mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban, guna untuk mewujudkan negara yang bersih, berkeadilan, berwibawa setidaknya bisa mengurangi pelaku KKN. Agar dapat tercipta kedaulatan hukum yang berkeadilan seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi begini menurut saya ucap Sofyan Fakir miskin. Adalah orang yang sama sekali yang tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar-dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dari atau keluarganya.
Lalu orang tidak mampu. Orang yang mempunyai sumber mata pencarian gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Seterusnya ini, pemerlu pelayanan. Kesetaraan sosial misalnya, perseorangan keluarga kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Terus tata cara pengelola data. Pendataan proses pengumpulan dan pemuktahiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan atau video dilakukan dengan metode diskusi, wawancara dan pengamatan langsung. Setelah itu, pengelola data. Yang dimaksud seperti ini terang Sofyan. Artinya kan mendata baik dari pihak aparatur kampung atau mungkin dari pihak dinas yang terkait tidak boleh mendata berdasarkan hanya karena dia saudara RT, saudara RW lalu saudara Kades lantas didata tanpa mempertimbangkan layak atau tidak layak. Tentunya kan tidak demikian seharusnya tetap mengacu pada aturan.